Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pasar terjadi karena adanya permintaan dari pembeli dan penawaran dari penjual. Potensi pasar dapat diketahui melalui dua pendekatan. Yang pertama ini ada pendekatan permintaan. Yang kedua ada pendekatan penawaran. Ini yang pertama dulu kita bahas ya. Pendekatan permintaan. Pendekatan permintaan ini diketahui dengan mencari tahu kebutuhan dari pasar. Nah ini tuh kalau misalkan yang pertama itu kita lihat potensi kebutuhan pasar itu seperti apa gitu kan. Nah yang kedua ini pendekatan penawaran. Pendekatan penawaran ini mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovasi. Jadi yang kedua ini asalnya itu dari inovasi dan produk yang dibuat oleh wirausahawan. Kedua pendekatan ini dapat dilakukan untuk mengenali potensi pasar. Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Nah, ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat loh. Sumber daya usaha yang dibutuhkan. Yang pertama, sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha kerajinan adalah bahan baku atau material, teknik dan alat serta keterampilan. Yang kedua, wirausaha kerajinan untuk pasar lokal dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku, potensi teknik, dan keterampilan yang ada di daerah tersebut. Lalu, yang ketiga, beberapa teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan kerajinan diantaranya teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik jahit. Terakhir, perancangan produk didasari beberapa faktor pertimbangan, yaitu fungsi produk, pengguna produk, material, teknik pembuatan, nilai estetis, dan harga jual. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Proses perencanaan produksi diawali dengan mencari ide produk dengan curah pendapat, rasionalisasi, prototyping atau membuat studi model. Yang terakhir, penentuan desain akhir. Mencari ide produk dengan curah pendapat. Yang pertama, pada proses brainstorming, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, beri kesempatan juga untuk muncul ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Yang ketiga, kunci sukses dari tahapan brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Yang terakhir, setiap orang berhak mengeluarkan pendapat. Saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Lalu selanjutnya ada rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Di antaranya, yang pertama, bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Kedua, apakah materialnya yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya. Yang ketiga, apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini. Yang keempat, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah digunakan oleh manusia. Yang kelima itu dan pertanyaan lain-lainnya. Prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Contohnya seperti menggambar di atas kertas begitulah ya. Lalu produk kerajinan yang akan dibuat adalah berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dengan format 3 dimensi yaitu dengan studi model. Nah, lalu studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Material sebenarnya adalah material yang akan digunakan pada produksi kerajinan.
Terakhir, alat bantu yang dapat digunakan dalam pembuatan studi model adalah gunting, cutter, lem, selotip, atau alat pemotong dan bahan perekat. Terakhir ya, penentuan desain akhir. Studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang dipilih. Jadi, yang terakhir ini, jika kalian sudah membuat 3-5 buah model kerajinan yang sudah kalian coba itu, kalian coba diskusikan nanti dengan teman-teman. Jadi inti pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana kita membuat perencanaan kerajinan, membuat kerajinan yang didiskusikan dulu di awal, lalu dibuat sampai akhir. Kalian putuskan desain akhir model kerajinan tersebut. Cukup sekian anak-anak, bila ada yang tidak paham boleh ditanyakan di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.